Hai guys, jika menyebut kata Baymax, apa yang terbayang di benak kalian? Baymax? Iya, Baymax, kalau bukan yang ini, pastinya yang ini, iya kan? Nah, di video kali ini akan mengangkat cerita film yang dirilis di tahun 2014 tentang petualangan kelompok anak muda jenius yang mendadak menjadi superhero. Mari kita sama-sama saksikan Big Hero 6. Mengambil latar belakang kota pelabuhan futuristik yang bernama San Francisco, film ini dibuka dengan adegan judi robot jalanan yang dimenangkan oleh seorang pria bernama Yama. Saat tidak ada lagi orang yang berani menantang robotnya, muncul seorang anak bernama Hiro Hamada. Setelah memasang uang taruhan, Hiro dan Yama pun berhadapan. Robot Hiro kalah di pertarungan pertamanya, sehingga memaksa Hiro mengeluarkan uang tabungannya sebagai taruhan untuk kembali melawan Yama. Ayo Hiro! Di pertarungan kedua, Hiro menjadi pemenang. Hore! Jangan senang dulu, karena Yama yang kesal langsung merebut Megabot, robot milik Hiro, dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Hiro. Dasar curang! Untung kakaknya datang menyelamatkannya dengan motor. Sementara itu, Megabot ikut melarikan diri dan menyusul pemiliknya. Tapi naasnya mereka malah tertangkap polisi. Hiro dan Tadashi adalah kakak beradik jenius yang sangat tertarik pada teknologi. Hiro bahkan telah menamatkan pendidikan SMA di usia 13 tahun. Sejak kecil mereka berdua tinggal dan diasuh oleh bibi mereka yang bernama Chess. Meski memiliki kesukaan yang sama, kakak beradik ini bisa dibilang memilih jalan yang berbeda. Tadashi tengah belajar di Universitas San Francisco Institute of Technology, di mana di sana dia tergabung dalam klub sains mahasiswa. Sedangkan Hiro yang anaknya sedikit nakal malah menggunakan kecerdasannya di bidang teknologi untuk hal yang ilegal seperti judi tarung robot yang kemarin itu tuh guys. Nah, Tadashi ini ingin Hiro berubah, maka dengan alasan ingin mengambil barang yang ketinggalan, Tadashi membawa Hiro ke kampus dan mengenalkannya kepada teman-teman yang ada di klub sains. Padahal tujuan Tadashi sebenarnya adalah ingin mengarahkan Hiro agar menggunakan kemampuannya untuk hal-hal yang positif. Di sana Hiro berkenalan dengan teman-teman kakaknya. Ada Gogo yang tertarik dengan mesin dan kecepatan. Wasabi si anak super bersih yang sedang meneliti tentang laser. Honey Lemon si periang yang gemar membuat inovasi dari campuran bahan-bahan kimia. Dan Fred. Fred ini bukan mahasiswa di sana guys. Bisa dibilang dia yang paling gak paham masalah ilmiah. Dia bergabung karena ketertarikannya pada kostum dan karakter komik kadal berapi. Unik-unik ya temannya Tadashi. Betul, kepada Hiro, Tadashi lalu menunjukkan hasil penelitiannya. Gini nih caranya guys. Tiba-tiba dari kotak merah muncul sebuah robot berbentuk balon. Robot ini diberi nama Baymax yang diprogram sebagai robot perawat kesehatan. Lucu dan gemesin ya si Baymax. Iya. Di sana pula Hiro bertemu dengan Profesor Callahan, penemu hukum robotik Callahan yang terkenal. Melihat Megabot milik Hiro, Profesor Callahan menyarankannya untuk mendaftar di kampus. Ternyata strategi Tadashi membawa Hiro masuk ke dalam kampus berhasil ya guys. Apalagi setelah berbincang dengan Profesor Callahan yang dia kagumi, Hiro mendadak berubah pikiran dan ingin kuliah di kampus yang sama dengan Tadashi. Masuk ke kampus bergengsi dalam usia 14 tahun tentunya tidak mudah ya guys. Karena itu Hiro bersiap tampil di pameran teknologi di San Francisco Institute of Technology. Di sana dia mempresentasikan proyeknya yaitu Microbot. Microbot ini adalah kumpulan robot kecil yang dapat digabungkan menjadi bentuk apa saja sesuai dengan kebutuhan manusia. Microbot ini unik banget ya guys karena mereka senang bergerombol dengan teman-temannya. Hiro bisa membuat apa saja yang dia bayangkan dengan menggunakan sebuah pemancar neurokranial untuk mengontrol jutaan mikrobot miliknya. Mikrobotnya Hiro emang keren banget. Bener, makanya demo Hiro di acara pameran itu membuat pengunjung terpukau. Salah satunya adalah Alistair Cray, CEO dari Cray Technology yang berminat memasarkan mikrobot ciptaan Hiro. Tapi Hiro menolak tawaran itu. Dia lebih tertarik melanjutkan studinya di bawah bimbingan Profesor Callahan. Tadashi dan Bibi Chas bangga sekali dengan prestasi Hiro ini. Namun di akhir pameran sesuatu terjadi. Gedung tempat pameran terbakar. Semua orang melarikan diri. Tapi karena Profesor Callahan masih tertinggal di dalam, Tadashi memutuskan untuk masuk dan menyelamatkannya. Sesaat kemudian, justru sebuah ledakan besar terjadi. Dalam kebakaran itu, Tadashi dan Profesor Callahan tewas.
Kepergian kakaknya membuat Hiro sangat berduka dan mengurung diri di kamarnya. Hingga pada suatu hari tanpa sengaja dia menjatuhkan Megabot dan mengenai kakinya sendiri. Teriakan kesakitan Hiro otomatis mengaktifkan kembali Baymax. Dan tanpa terduga hari itu juga Hiro menemukan sebuah mikrobot miliknya yang tersisa dari kebakaran. Sifat unik mikrobot yang selalu berkumpul dengan sesama mikrobot membawa Hiro dan Baymax ke sebuah gudang. Di sana ternyata mikrobot ciptaan Hiro diproduksi secara besar-besaran. Sesaat kemudian yang terjadi adalah sebuah serangan mikrobot yang dikendalikan oleh seorang pria yang memakai topeng kabuki. Hiro lalu melaporkan kejadian ini kepada petugas kepolisian. Kayaknya petugasnya ogah-ogahan nanggapinya ya. Bener banget, Baymax yang diharapkan bisa memberi kesaksian malah tidak berfungsi karena lowbat. Akhirnya Hiro memutuskan kabur dari kantor polisi bersama Baymax. Kejadian barusan menimbulkan kecurigaan baru guys, jangan-jangan nih kecelakaan yang menewaskan Tadashi adalah rekayasa seseorang yang ingin menguasai mikrobot buatan Hiro. Masuk akal banget. Maka dari itu, Hiro lalu merekayasa ulang program Baymax serta melengkapinya dengan baju besi untuk membuktikan kecurigaan yang dia rasakan. Baymaxnya tetap aja lucu. Biarpun lucu, sekarang Baymax jadi bisa bela diri loh. Tapi saat mereka kembali lagi ke gudang, pria bertopeng kabuki dan jutaan mikrobot yang ada di sana telah menghilang. Lalu satu dari mikrobot yang ada pada Hiro menunjukkan arah ke pelabuhan. Benar ternyata, di sana pria bertopeng kabuki sedang mengangkat potongan logam dari laut. Di tengah pengintaian tiba-tiba muncul teman-teman Tadashi. Dan dalam waktu singkat, kehadiran mereka pun terdeteksi. Untuk kali kedua, Hiro diserang oleh mikrobot ciptaannya sendiri. Kelompok anak-anak jenius ini plus Baymax lalu terlibat kejar-kejaran hingga akhirnya mobil mereka tercebur ke dalam laut. Dengan berpegangan pada Baymax, kelima orang ini akhirnya selamat. Sebuah fakta baru terungkap, yaitu tentang status sosial Fred. Selalu tampil sederhana, Fred ini ternyata tajir melintir guys. Di rumah mewah milik Fred, mereka menyusun rencana untuk membongkar misteri pencurian mikrobot yang juga mengakibatkan tewasnya Tadashi. Orang yang mereka curigai adalah Aleister Crey. Malam itu sebuah keputusan besar diambil. Anak-anak jenius yang dikenal sebagai kutu buku kampus mendadak mengubah diri mereka menjadi superhero untuk mengungkap kasus tersebut. Keren ya guys desain mutakhir yang dibuat oleh Hiro untuk teman-temannya. Ini untuk Gogo. Lalu ini Honey Lemon. Yang ini untuk Wasabi. Dan ini untuk Fred. Setelah itu Hiro lalu memperkenalkan Baymax 2.0. Baymax yang lucu dan imut-imut itu di bawah kendali Hiro kini mengenakan setelan superhero serta mempunyai kemampuan bertarung dan terbang kayak gini nih guys. Wah, keren ya Baymax. Baymax yang baru ini punya kemampuan melakukan scan ke wilayah yang luas untuk melacak keberadaan pria bertopeng kabuki. Sinyal kecocokan terlacak dari arah pulau, maka kesanalah kelompok superhero yang baru terbentuk ini bergerak. Pulau itu ternyata tempat di mana laboratorium milik Crey Teknologi berada. Saat ini lab itu sudah dalam keadaan terbengkalai. Lab ini dulunya digunakan untuk sebuah proyek bernama Silent Sparrow, yaitu penelitian tentang teleportasi. Seorang pilot penguji bernama Abigail meluncur menggunakan pesawat kapsul dalam uji coba port teleportasi. Tapi sayangnya eksperimen tersebut gagal. Kecurigaan Hiro dan kawan-kawan kepada Crey semakin menjadi. Lalu tiba-tiba mereka kembali mendapatkan serangan dari si pria bertopeng. Kelompok superhero dadakan ini lalu saling bekerja sama untuk merebut topeng kabuki yang menjadi penutup wajah sekaligus transmitter pengendali bagi jutaan mikrobot. Dan ternyata guys, orang yang ada di balik topeng itu adalah Profesor Callahan. Waduh, gak nyangka. Iya, ternyata bukan Crey seperti yang mereka curigai. Bukannya Profesor Callahan itu tewas waktu kebakaran ya?
Ternyata enggak ya guys, kebakaran itu hanya rekayasa Callahan untuk merebut Microbot. Dia bahkan sampai mengabaikan Tadashi hingga tewas dan kabur membawa Microbot yang berada di dalam gedung. Kirain baik, ternyata jahat ya. Iya, makanya Hiro marah besar. Dia mencabut kartu program robot kesehatan buatan Tadashi dari Baymax dan menjalankan program yang terlarang, yaitu melakukan penyerangan. Wah, BMX-nya jadi jahat gitu. Akibatnya topeng Kabuki jatuh kembali ke tangan Callahan yang kemudian kabur bersama Microbot. Hiro tentunya sangat-sangat kecewa atas kejadian ini. Baymax kemudian dibawa pulang ke garasi karena ada kerusakan pada scanner akibat pertarungan tadi. Saat sedang memperbaiki Baymax, Hiro berniat mencabut kembali program kesehatan milik Tadashi, lalu membawa Baymax untuk membalaskan dendamnya pada Callahan. Namun Baymax mengunci port aksesnya. Melalui video yang tersimpan, Baymax mengingatkan pada Hiro tujuan mulia Tadashi kakaknya saat membuat sebuah robot adalah ingin membantu sesama manusia. Aduh guys, Hiro jadi terharu dan sadar akan kesalahannya. Kepada teman-temannya Hiro meminta maaf. Mereka kemudian menyusun sebuah strategi lagi untuk menangkap Callahan, namun dengan cara yang baik. Dari rekaman data laboratorium yang sempat diambil Honey Lemon, terungkap bahwa pada saat terjadi kegagalan eksperimen teleportasi, Profesor Callahan berada di sana. Apa hubungannya ya? Gini nih, masih ingat nggak pilot pesawat kapsul yang hilang? Ternyata dia itu adalah Ceng-ceng, putri dari Profesor Callahan. Makanya Callahan dendam banget sama Craig. Pantesan kalau gitu sih. Profesor Callahan kemudian melakukan penyanderaan terhadap Craig di sebuah acara publik yang melibatkan perusahaan miliknya. Menggunakan portal teleportasi yang sama, Callahan mencoba menghancurkan markas perusahaan milik Craig. Namun Hiro dan teman-temannya datang untuk mencegahnya. Dalam pertempuran itu, Hiro dan teman-teman menghancurkan konstruksi Microbot sedikit demi sedikit sambil terus memancing Callahan mendekati portal teleportasi yang masih terus aktif. Kepingan kecil Microbot pelan-pelan tersedot ke dalam portal hingga Callahan kehabisan Microbot untuk menyerang Hiro dan Baymax. Akhirnya, topeng Kabuki yang dipakai untuk mengendalikan berhasil direbut. Dari portal teleportasi, tiba-tiba Baymax mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Jika demikian, artinya Abigail Callahan masih hidup. Hiro kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam portal bersama Baymax, meskipun Craig melarang karena khawatir akan kembali terjadi kegagalan. Benar saja guys, di dalam portal, Baymax dan Hiro menemukan apa yang mereka cari. Abigail Callahan ada dalam keadaan tertidur. Pesawat kapsulnya kemudian didorong menuju pintu portal dengan tenaga roket Baymax. Namun tiba-tiba kepingan puing-puing ukuran besar menghantam Baymax hingga rusak. Dalam keadaan yang genting, Baymax memilih mengorbankan dirinya agar Hiro dapat menyelamatkan Abigail. Tidak ada lagi pilihan lain. Aduh, sedih banget guys melihat perpisahan Hiro dengan Baymax. Sebelum dinonaktifkan, Baymax meluncurkan roket tinjunya untuk mendorong Hiro dan pesawat kapsul keluar dari portal. Abigail Callahan kemudian dilarikan ke rumah sakit, sedangkan ayahnya diringkus oleh polisi. Setelah kasus ini terpecahkan, Hiro, Gogo, Honey, Wasabi, dan Fred kembali ke kehidupan mereka semula. Di laboratorium kampus, Hiro menyimpan roket tinju Baymax yang tersisa. Dan secara mengejutkan, di dalam kepala tinju ternyata terdapat chip program yang dibuat oleh Tadashi. Hiro lalu membangun kembali tubuh Baymax. Lihat deh guys, gini nih ekspresi Hiro saat pertama kali mengaktifkan Baymax kembali. Apalagi saat Baymax masih mengenali dirinya, Hiro langsung buru-buru memeluknya. Kembalinya Baymax membangkitkan kembali semangat para superhero dadakan ini. Mereka sadar bahwa hidup mereka tidak berjalan seperti yang mereka rencanakan. Dari mahasiswa yang hanya sibuk di laboratorium kampus, kini mereka menjadi superhero dan menyebut diri mereka sebagai Big Hero 6. Terharu aku tuh sampai lupa komen. Nah guys, dari sinilah petualangan Big Hero 6 dimulai. Di akhir film, universitas memberikan penghargaan atas prestasi Hiro serta mendedikasikan sebuah gedung untuk menghormati Tadashi. Dan kini, Big Hero 6 menjadi penyelamat bagi kota San Francisco. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.